萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tersenyum saat dia dengan cepat melihat mayat binatang ajaib yang muncul di ruangan. Tubuhnya bergerak dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat. Matanya perlahan terlihat di hadapannya, karena mayat binatang ajaib ini telah mati untuk waktu yang lama. Daging di seluruh tubuhnya telah kering dan menyusut bersama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi apa binatang ajaib itu dari penampilan luarnya. Namun, Xiao Yan tidak memiliki banyak minat dalam tubuh binatang ajaib ini. Satu-satunya yang ia minati adalah sayap tulang seperti giok dari binatang ajaib ini karena mereka bisa membantunya memperbaiki sepasang burung langit 9 sayap terbang berkualitas tinggi. Xiao Yan menggeser kakinya dan berhenti ketika dia berada di samping sayap tulang yang seperti giok yang lebarnya 20 hingga 30 kaki. Tangannya mengusap lembut sayap tulang. Perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan dingin es ini mengandung kehangatan samar. Sulit membayangkan bahwa mayat kering ini, yang telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, masih bisa mengeluarkan panas. Sayap tulang giok seperti ini agak transparan. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya. Sepertinya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang-dentang, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sayap tulang yang seperti giok. Ketangguhan yang ditransmisikan ke tangannya menyebabkan Xiao Yan mengangguk puas. Matanya langsung menyempit saat kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan hati-hati melakukan perjalanan melalui tulang-tulangnya. Namun, sebelum dia bisa membiarkannya lepas, sayap tulang tiba-tiba memancarkan cahaya seperti giok yang cerah. Semangat Xiao Yan segera tampak telah memasuki tornado. Kekuatan penyedotan liar dan kekerasan secara brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada apa-apanya. Mata menyipit Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Tangannya menarik seolah-olah itu telah dikejutkan oleh listrik. Matanya mengungkapkan benang ketakutan berlama-lama saat mereka mempelajari sayap tulang giok. Beberapa kejutan melonjak dalam hatinya. Dia tidak mengharapkan sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin liar dan keras. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat terkejut adalah bahwa energi angin masih memancarkan perasaan panas yang sangat kecil. Kedua jenis afinitas yang berbeda ini diawetkan dengan sempurna di sayap-sayap ini. Situasi semacam itu benar-benar misterius. Sungguh layak menjadi makhluk buas ganas yang akan melakukan terobosan ke peringkat ke-8. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu melestarikan energi liar dan kasar seperti itu. Jika ini digunakan untuk menyempurnakan burung langit 9 sayap terbang, produknya mungkin lebih besar dari yang diharapkan. Xiao Yan menjilat bibirnya. Beberapa panas berapi-api mulai muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun. Itu berharga untuk menghabiskan beberapa pil obat bahkan jika interior mayat binatang ajaib ini hanya tumpukan daging busuk. Hanya sayap tulang ini yang bisa menyamai nilai pil obat tersebut. Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya. Matanya sekali lagi melirik mayat binatang ajaib yang besar ini. Tangannya bergetar dan sebuah pedang panjang yang tajam muncul. Sebuah lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar. Berlama-lama di sekitar pisau.
Suhu panas menyebabkan pedang panjang baja ini mengeluarkan sedikit asap putih. Xiao Yan memposisikan pedang panjang sebelum dia dengan kasar menusuknya ke tempat di mana sayap tulang giok seperti yang terhubung ke mayat. Resistensi yang diharapkan tidak muncul. Kulit di permukaan binatang ajaib yang kering itu seperti kembang tahu saat pedang panjang menembusnya. Xiao Yan menghela nafas ketika dia merasakan ini. Tampaknya kulit binatang ajaib ini kehilangan ketangguhannya dari pembusukan selama bertahun-tahun. Niatnya menggunakannya untuk membuat baju zirah hanya bisa diberhentikan. Xiao Yan dengan erat mencengkeram gagang pedang di tangannya saat dia mengayunkan pedang panjang untuk perlahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit di permukaan terputus, daging yang luar biasa putih terungkap di bawahnya. Namun, tidak sedikit darah pun yang merembes keluar. Meskipun Xiao Yan merasa agak heran bahwa daging binatang ajaib ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kecewa setelah mempelajarinya secara detail. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Kemungkinan satu-satunya alasan itu bisa bertahan lama adalah karena tertutup oleh kulit. Pisau Xiao Yan dengan hati-hati menciptakan 2 lubang besar di mayat binatang ajaib yang kering ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang yang seperti giok dan dengan hati-hati menempatkannya di tanah. Sayap tulang yang seperti giok, yang telah meninggalkan tubuh binatang ajaib, tidak menunjukkan tanda-tanda peredupan. Hal ini menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega. Dia agak khawatir benda ini akan berubah menjadi tumpukan barang yang tidak berguna begitu mereka meninggalkan tubuh. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak diperlukan. Xiao Yan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari 2 lubang besar setelah melepas sayap tulang. Bau asam yang menyebabkan seseorang merasa pusing dan mencekiknya sampai dia buru-buru berhenti bernafas. Xiao Yan mundur. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak memiliki apa-apa." Pisau pedang itu diayunkan setelah suaranya terdengar. Itu memotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan belasan bekas luka pedang. Bekas luka tipis seperti kawat perlahan meringkuk sebelum berekspansi dengan cepat. Beberapa kedipan kemudian, mereka terpecah seperti celah. Mayat binatang ajaib tampaknya telah terpecah menjadi beberapa bagian saat roboh. Daging yang padat dan putih terungkap. Tubuh besar ini dicabut oleh Xiao Yan. Bau asam yang menyengat merembes keluar setelah mayat binatang ajaib kering ini dibuka oleh Xiao Yan. Akhirnya, meringkuk dan mengeluarkan suara cici ketika bertemu dengan langit-langit. Langit-langit itu langsung berkarat di depan mata tertegun Xiao Yan. Sebuah lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri, di bawahnya, seseorang akan dapat melihat bulan sabit yang tergantung di langit malam. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asam benar-benar tercecer. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat binatang ajaib yang dipotong terbuka. Tatapannya menyapunya sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang bisa melihat bahwa bagian dalam mayat binatang ajaib ini hanya dipenuhi dengan daging putih yang padat. Bahkan tidak ada sepotong kecil tulang yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang bahwa mereka berkarat oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak berkarat? Xiao Yan merajut alisnya dan dengan ragu bergumam. Namun, dia masih tidak memiliki jawaban beberapa saat kemudian. Sialan, bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan inti monster? Itu adalah tempat di mana segolongan energi binatang ajaib. Tidak mungkin itu juga berkarat oleh gas asam, kan? Xiao Yan mengerutkan kening. Tangannya terus memegang pedang panjang saat dia memotong secara acak daging putih yang padat itu lebih dari 10 kali. Ini terutama terjadi di kepala binatang ajaib. Namun, hanya warna putih yang mengejutkan tetap di mana daging itu berpisah.
Kepala itu benar-benar kosong tanpa sedikit pun jejak darah atau organ, apalagi inti monster. Apakah binatang besar ini hanya memiliki sayap tulang saja? Xiao Yan sekali lagi memotong beberapa potong daging. Namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa dengan tak berdaya meninggalkan pedang panjang dan dengan lembut mengutuk. Lupakan itu. Dengan sayap tulang ini, saya dapat dianggap telah memperoleh kembali apa yang saya habiskan. Jika tidak ada yang lain, ya sudahlah. Xiao Yan tertekan sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saat dia berencana untuk menyimpan mayat binatang ajaib ini, suara lembut, jelas tiba-tiba terdengar di ruangan. Anda benar-benar melakukan tindakan menjijikkan seperti itu di malam hari. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar suara yang familiar ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ziyan mengguncang dua kakinya yang putih salju di atap di mana gas asam itu berkarat. Dia melengkungkan mulutnya dan menatapnya. "Mengapa Anda tidak tidur? Sudah larut malam begini. Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku?" Xiao Yan duduk di kursi dan tertawa sambil memutar matanya ke Ziyan. "Awalnya, saya bermaksud untuk tidur tetapi akhirnya mengendus aroma yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, aku bangun dan mencari sumber aromanya." Ziyan dengan lembut melompat ke dalam ruangan. Dia menggunakan kakinya untuk menendang mayat misterius binatang ajaib yang telah dicabut. Dia berkata, "Jadi itu berasal dari benda ini." Xiao Yan dengan malas bersandar di sandaran kursi ini. Dia tertawa, "Jika Anda tertarik, Anda bisa membawanya pergi. Saya tidak tahu apakah daging yang ada di dalamnya selama bertahun-tahun yang tidak diketahui masih bisa dimakan." Ziyan, yang punggungnya menghadap Xiao Yan, mengabaikan rayuannya. Sepasang mata seperti permata perlahan menyapu binatang ajaib dan cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Saat cahaya ungu melayang, Ziyan tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah sebelum memotong 10 kuku putih dari cakar binatang ajaib di depan tatapan tertegun Xiao Yan. Dia dengan hati-hati menempatkan mereka di atas meja. "Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini, kan?" Xiao Yan tanpa daya mengeluh setelah merasa tertegun pada apa yang dia lakukan. Dia dengan santai menarik paku setengah jari dan dengan lembut menekannya. Yang terakhir menyerah seperti lumpur lunak. Itu sudah kehilangan semua kekerasannya. Ziyan agak bersemangat dalam menghadapi kurangnya minat Xiao Yan. Dia mendesak, "Anda harus membantu dengan mengambil api surgawi Anda untuk membakar hal-hal ini." Xiao Yan segera kaget ketika mendengar ini. Dia baru saja akan menanyakan sedikit lebih banyak ketika dia melihat Ziyan sangat cemas. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di jarinya. Setelah itu, ia melilit kuku putih pucat dari cakar. Adegan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut perlahan muncul saat api surgawi menari. Orang bisa melihat pucat seperti lumpur putih tidak langsung berubah menjadi abu di bawah panggangan api hati teratai lotus. Sebaliknya, secara bertahap menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat. Mengikuti menyusutnya ukurannya, warna putih pucat secara bertahap menghilang. Warna hijau merah menggantikannya. Tepi tajam kuku mengungkapkan kilatan dingin di tengah-tengah api surgawi yang menyebabkan bahkan Xiao Yan merasa kedinginan. Pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum paku putih pucat berubah menjadi duri hijau merah tajam berukuran besar. Warna hijau dan merah bercampur menjadi tampak seperti penggabungan angin dan api saat memancarkan panas yang menderu. Bahkan Xiao Yan tercengang ketika dia melihat adegan misterius ini. Siapa yang mengira bahwa benda ini akan berubah menjadi begitu setelah dimasak oleh api surgawi? Mungkinkah ini esensi yang tersembunyi di bawah tubuh? Dengan kata lain, apakah mayat binatang ajaib misterius ini tidak berguna seperti yang dia bayangkan?
cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.